Puji Tuhan, saudara yang kekasih, mari kita buka pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Saya ambil dalam Kejadian pasal 11. Saya mohon satu orang untuk membaca. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-9 dengan judul perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, kitab Kejadian adalah kitab genealogi atau kitab permulaan awal dari segala sesuatu. Saudara yang kekasih, dan pagi hari ini kita melihat bahwa kalau sekarang kita berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda, ini mulanya dari Tuhan sendiri, ya. Saudara, pada saat ini terjadi, ya, ketika mereka membangun Menara Babel. Ini kalau kita urut-urutkan, ya, turunan dari turunan, ini kalau masih dari Nuh, kemudian beranak cucu. Jadi pada waktu itu ya orang-orang belum sebanyak sekarang, ya saudara. Jadi ini adalah awal di mana bangsa-bangsa, suku-suku bangsa mulai terbentuk. Sebetulnya saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Di dalam ayat 6, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Nah, kalau kita melihat ini, saudara, sebenarnya ini adalah satu kekuatan, ya. Bangsa Indonesia boleh berdiri, awalnya ya ada orang-orang yang bersatu. Kalau tahun 1928 itu ada Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini berisi hampir sama dengan ini, ya saudara. Kami bangsa Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia. Atau dibilang bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kemudian kami bangsa Indonesia, putra putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yang bisa mempersatukan bangsa kita itu, ini ya, kesatuan. Satu tanah air. Tanah air itu atau tumpah darah itu tempat kelahiran. Ya memang kalau sekarang ada juga orang-orang berdarah Indonesia lahir di Amerika, lahir di luar negeri, ya saudara. Tapi dibilang tumpah darah maksudnya ya berasal dari Indonesia. Jadi cinta akan negerinya. Satu
bahasa. Jadi waktu ini semua masih satu bahasa. Nah, kita di Indonesia ini walaupun kita berbeda-beda suku, ada banyak bahasa, tetapi ada bahasa pemersatunya, bahasa Indonesia. Saya orang Manado bisa pergi ke daerah Medan, di Batak, di sana berbahasa Indonesia. Nah, kalau untuk ukuran dunia, bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris. Kemana-mana orang bisa bicara bahasa Inggris, itu bahasa komunikasi. Nah, orang-orang ini mereka masih satu bahasa, satu bangsa, satu logat. Kalau logat itu kan aksen ya. Kita orang Manado, ya. Kita ini orang Manado. Tapi di Manado itu ada banyak aksen ya, orang misalnya. Kalau dari saya tidak bisa mengikuti ya kalau bahasa atau aksen dari orang Saluan. Jadi saya orang Manado saja ya. Kalau orang Manado beda daerah, meskipun kalimatnya sama, aksennya berbeda, logatnya itu berbeda. Iya. Ya, saudara, misalnya kalau di Manado sendiri, dari mana ngana? Mungkin di kampung, dari mana ngana? Ya kan, sudah berbeda, itu aksen, ya saudara. Tapi kalimatnya sama. Nah, waktu itu logat sama, aksen berbeda, semuanya sama. Sehingga komunikasi itu bisa terjalin dengan baik. Nah, saudara, kalau kita saja ya, misalnya saya kasih contoh, saya satu kali waktu saya masih kuliah di Jogja, saya dengan kakak saya di dalam bis. Nah, datang masuk 2 orang kemudian duduk di depan kami ya. Kemudian mereka bercakap-cakap, kan semuanya ini kan di dalam ya diam-diam, kalau bercakap ya hanya dengan satu tempat duduk ya kalau kenal ya, tapi kalau naik sendiri pasti diam-diam. Nah, ini yang naik kemudian duduk di depan, dia bilang, aduh kita so lupa itu kaki bokek. Kita so lupa tuh kaki bokek mau bikin Brenebon. Kakak saya langsung bilang, Manado mana kamu? Nah, tidak kenal, tetapi ketika satu bahasa atau satu logat, langsung jadi batamang saudara, langsung mengalir bercerita. Jadi saudara yang kekasih, sebenarnya manusia dengan satu kesatuan ya, satu bahasa, satu daerah, satu bangsa, ini memiliki satu kekuatan. Karena ketika berbicara kan baku mengerti. Ketika berkomunikasi bisa berjalan dengan baik. Saya datang ke Bunta, ada banyak hal yang saya harus menyesuaikan. Ya. Ada bahasa yang di Manado pengertiannya agak berbeda. Ya saudara, saya contohkan ya. Pada waktu misalnya saya makan, orang bilang, maaf kata ya, mungkin kalau di daerah lain ini kata ini tidak baik ya. Golojo juga ngana ya makan itu ya. Salah satu jenis. Waktu saya dengar pertama saya sangat tersinggung ya saudara. Karena kalau di Manado itu bilang kata itu memang kasar sekali. Orang yang memang sangat rakus. Rakus ya, begitu. Tapi lama-kelamaan saya mulai mengerti, oh ini kata kadang-kadang orang bilang ke dirinya sendiri. Oh kita ini golojo makan itu ya. Saya mulai mengerti, oh ternyata pengertiannya begitu. Suka sekali. Nah tapi kalau di daerah lain itu dianggap sangat kasar. Nah ini butuh penyesuaian, ya kan saudara? Demikian kita berkomunikasi kalau di dalam satu jemaat. Ya, kalau kita sama-sama bisa mengerti, cepat kita tanggapi ya. Tapi ada orang berbicara seperti ini, tapi kita tangkap
bukan seperti yang dia maksudkan. Akhirnya kita menanggapi dengan, duh, begini dia ada bilang Pak kita, ya. Padahal maksudnya baik, tapi orang bisa menanggapi dengan tidak baik karena salah perkiraan, salah menerjemahkan apa yang mereka katakan. Nah, jadi di sini pasti orang itu hidup ya, kita harus orang bilang, so itu kalau bicara hati-hati ya, ketika berbicara kita hati-hati supaya orang lain tidak tersinggung, orang lain tidak menjadi marah. Nah, saudara, pada saat ini semua, pada saat pembentukan Menara Babel itu, mereka komunikasinya baik karena mereka satu logat, satu bahasa, satu bangsa. Dorang masih memiliki orang tua yang masih hidup. Saudara, Nuh hidup itu sampai zaman Abraham, 10 generasi dari Nuh sampai ke Abraham. Jadi pada saat Menara Babel ini dibangun, Nuh masih hidup. Ya, saudara. Ini sebenarnya kalau kita melihat sisi baiknya, bahwa manusia itu sebenarnya mereka bisa bersatu. Kemudian ayat kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Saudara, orang-orang yang berkomunikasi dengan baik ini kemudian membuat satu rancangan, ya. Jadi orang-orang ini, keturunan Nuh ini yang mulai bertambah-tambah, mulai banyak, mereka menuju ke satu tempat. Memang kalau kita baca di pasal 10 itu daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Tapi ini sudah keseluruhan ya, disebutkan daftar bangsa-bangsa. Itu setelah terserak-serak. Nah, tetapi pada ayat 11, pada pasal 11 ini dijelaskan ya, mengapa sampai mereka ini tersebar luas ke seluruh bumi. Mereka bisa membuat satu perencanaan untuk keberadaan mereka. Mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki kualitas yang baik, komunikasinya baik, dan memiliki orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki keahlian, sehingga mereka sampai di satu tempat, mereka lihat tempat itu bagus, dan mereka mau mendirikan kota. Ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Ya, jadi mau membuat kota, sudah ada orang-orang yang mau membangun. Nah, di sini awalnya mulai ada pemerintahan ya, mulai mereka struktur dalam kemasyarakatan mulai terbentuk. Dan dikatakan kalau di pasal 10, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Jadi sudah mulai muncul seseorang yang berkuasa, yang bisa memerintah orang lain, yang dipandang oleh orang lain sebagai pemimpin. Saudara yang kekasih, ini adalah perubahan perkembangan hidup dari Adam dan Hawa, ya. Keluarga kemudian datang kepada Nuh dan keluarganya, kemudian yang lain ini mati ketika ada air bah, datang keluarga Nuh. Dari hidup keluarga ketika beranak cucu sudah menjadi satu bangsa yang besar. Kemudian mulai ada pemimpin, mulai ada orang yang mengambil tempat ya sebagai orang yang memerintah. Saudara yang kekasih, setelah itu mereka berkata bahwa mereka berencana ya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara.
Nah, jadi menara itu dimulai memang dari kitab Kejadian. Kenapa jadi persoalan bagi Tuhan pada saat orang-orang ini mau membuat kota, kemudian mau membuat menara yang puncaknya sampai ke langit? Bukankah ini adalah kualitas hidup manusia yang diciptakan Tuhan? Bukankah manusia memberikan pengetahuan kepada manusia? Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia untuk berkembang, untuk menguasai tanah, untuk menguasai apa yang diciptakan Tuhan itu, ya. Ketika Tuhan berkata beranak cuculah, pergilah ke seluruh bumi, kuasailah itu, ya Saudara. Kalau sampai sekarang ini semua yang di bumi itu semuanya diusahakan, semua dikerjakan, dari darat, laut, udara, tanah, ada pertambangan, hasil-hasil laut, semuanya bisa oleh karena Tuhan. Tetapi pada saat ini kenapa Tuhan turun untuk melihat mereka? Karena saudara yang kekasih, awalnya perkumpulan, persekutuan itu dimulai Tuhan dengan apa saudara? Mezbah. Pada saat Nuh turun dari Bahtera, mereka membuat mezbah. Disitulah keluarga bertemu. Kemudian pada saat satu bangsa mulai dari mereka mulai berkembang mulai banyak. Ini sebenarnya adalah hal yang harus selalu dilakukan. Karena di mezbah itu ketika ada korban, maka disitulah Tuhan turun. Disitulah manusia untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ternyata manusia itu diberkati dengan pengetahuan yang dari Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih, semakin hari manusia hidup menuntut lebih untuk dirinya. Mulai suka untuk menguasai orang lain. Memang menjadi pemimpin, kalau sekarang orang bilang menjadi pemimpin bagus saudara. Tetapi keinginan yang semakin hari semakin bertambah-tambah, dan mereka katakan membuat menara yang ujungnya sampai ke langit. Supaya orang-orang boleh lihat. Tujuan kalau awalnya mezbah Tuhan itu adalah sebagai tempat berkumpul, agar supaya orang menyadari keadaannya. Orang kemudian melihat keberadaannya, saya ada sekarang karena keselamatan yang Tuhan berikan. Orang-orang dulu itu habis oleh karena air bah, tapi kita ini masih hidup. Naikkan syukur kepada Tuhan itu di mezbah Tuhan. Mengingat pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Mengingat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, disitulah di mezbah Tuhan. Tetapi manusia mulai salah. Orang-orang mengambil tempat mezbah itu untuk dirinya sendiri. Sebagai orang, sebagai seseorang yang mau ditinggikan. Sebagai seseorang yang mau dimuliakan. Yang diagung-agungkan. Oh karena kita, karena dia. Ya saudara, orang bilang mau cari nama. Sebenarnya mezbah ini adalah perkumpulan untuk Tuhan. Tapi orang kemudian mengganti dengan sesuatu, membuat menara. Saudara, di mana-mana ada menara, saudara. Di Jakarta ada Monas, supaya ingat ini bangsa Indonesia, ya kan? Kemegahannya di sana. Bahkan sekarang patung-patung Yesus di mana-mana, saudara. Supaya orang ingat. Kalau kita melihat itu dengan pemikiran rohani baik, saudara. Bahwa ketika dia lihat, oh orang ingat Tuhan. Tetapi saudara, ini hal-hal sudah menjadi berputar ya, sudah terbalik. Kalau patung Yesus di sana besar, kala itu kalau di bagian Toraja lebih besar dari di Manado. Nyanda di Sanger Sobeki. Ya saudara, sebenarnya hal-hal dibentuk untuk supaya orang tahu. Mengingat kita bahwa semua karena Tuhan. Tetapi kalau menjadi sesuatu yang dipuja, yang disembah,
yang diagungkan. Untuk apa, saudara? Orang datang membuat menara. Mesbah awalnya cuma batu kan? Batu dibuat kemudian tinggi berapa. Tetapi manusia mau bikin lebih dari itu. Tapi tujuannya bukan untuk Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya namaku ada di sana. Supaya orang ingat orang ini siapa. Makanya Tuhan datang. Kemudian rencana-rencana ini, kalau rencana-rencana kita bawa kepada Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka rencana Tuhan, rancangan Tuhan pun akan jadi dalam hidup kita rancangan yang luar biasa. Tapi kalau rancangan itu untuk mengganti Tuhan, menempatkan Tuhan itu di bawah dan kemudian kita yang mau mengambil alih, atau rancangan-rancangan, rencana-rencana yang tidak mempermuliakan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Sebuah menara yang diimpi-impikan menjadi menara yang sangat besar, sangat terkenal, menjadi tujuan dan orang melihat tempat itu ya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang dipuji dan disembah, di mana hanya Dia yang menjadi tujuan kita, di mana hanya Tuhan sendiri yang menjadi pandangan kita, arah tujuan kita, tempat kita berharap. Tuhan yang menjadi pokok puji-pujian kita, bukan apa yang kita miliki. Oh, kita ada ini, kita ada itu. Menara ini, oh, torang ada menara, coba lihat hebat. Saudara, ketika kita berbicara, Tuhan ada di dalam saya. Itu lebih hebat, lebih luar biasa, saudara. Makanya mesbah itu diganti dengan pribadi Yesus. Datang ke dunia. Bahkan mesbah Tuhan, rumah Allah saja yang diagungkan ya di Yerusalem, sampai hari ini masih hancur, saudara. Orang ingin untuk membuat, karena kesanalah tujuan. Tetapi Tuhan katakan bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah. Karena di dalam kita Tuhan mau tinggal. Saudara mau kemana saja, saudara dapat berdoa, membangun mesbah bagi Tuhan di dalam pribadi saudara. Apalagi kalau di zaman pandemi ini saudara ya, kita bersyukur kalau kita sudah dapat beribadah. Tetapi ada waktu di mana Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada tempat untuk kita boleh datang kepada Tuhan walaupun kita suka mau cari. Firman Tuhan bilang, carilah aku selama aku berkenan ditemui ya. Kalau ada waktu-waktu Tuhan di mana sudah Tuhan tidak perkenankan, orang mau cari di mana? Orang bilang orang mau dengar itu firman Tuhan. Kalau sekarang memang masih ada internet, biar dia di dalam kamar. Sudah dalam kamar, kita ada beberapa orang masing-masing dengan HP sendiri. Misalnya dia dengar firman Tuhan ya untuk dirinya sendiri, bisa ya. Pakai headset, semua bisa. Tetapi yang menjadi tujuan dari Tuhan adalah bahwa tidak menggantikan mesbah Tuhan itu dengan hal-hal yang lain. Bahwa Yesus, Allah yang kita sembah, datang untuk menyelamatkan kita dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, supaya kita tetap terpelihara mesbah kita. Mau menghadap dengan Tuhan. Karena di mesbah Tuhan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika menara Babel ini dibuat, mereka mau membuat satu tempat. Disitulah keangkuhan manusia itu terlihat. Mereka mau membuat satu tempat yang tingginya menjulang sampai ke langit. Tidak ada yang bisa sampai ke langit, saudara. Karena bumi ini bulat, saudara ya. Ini langit terlalu luas, Tuhan terlalu, kalau mungkin Tuhan, misalnya saudara,
bumi dan segala isinya ya, seperti ini. Kemudian dia ada di satu tempat ya sebenarnya, karena Tuhan berada di luar itu, di luar pemikiran seperti itu. Jadi saudara yang kekasih, pagi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa apapun yang menjadi rancangan kita, kita bawa kepada Tuhan. Sehebat apapun kita, kalau Tuhan tidak berkenan dengan rencana kita, maka rencana itu tidak akan terlaksana. Maka bawalah setiap rencana kita ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu di dalam Tuhan, rancangan Tuhan damai, sejahtera, sukacita. Apabila Tuhan tinggal di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, tidak ada yang dapat membatasi, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang menjadi tujuan kita. Karena Tuhan mampu membuka setiap jalan. Meskipun jalan tertutup, dengan kekuatan firman, dengan pengenalan akan Tuhan, dengan iman kita, maka semua bahkan benteng-benteng dirobohkan. Benteng apa saudara? Keangkuhan, atau kalau ada orang lain, ya keangkuhan yang dipakai roh jahat, apapun itu saudara. Pandang kepada Tuhan. Kita adalah mezbah Tuhan. Jangan membawa hal-hal yang lain untuk membuat kita ini, menempatkan diri kita ini, mengambil tempat Tuhan. Dalam hati kita ini, Roh Kudus yang bekerja. Allah saja yang menguasai kita. Pada saat kita mengambil alih, maka di saat itu adalah kehancuran. Menara Babel, orang-orang setelah Tuhan turun, dikacau balaukan. Saudara, Menara Babel sampai sekarang di Timur Tengah itu, sampai sekarang itu tampak tetap ancur, tetap kacau balau. Mau baking bagaimanapun, ada pertemuan perdamaian, tetap susah saudara. Kalau Tuhan suka kasih kacau saudara. Tetapi Tuhan membuat mengacau balaukan bukan sesuatu yang tidak baik. Beda dengan manusia saudara. Kalau orang mau kasih kacau orang lain itu karena kita mau menghancurkan ya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Karena Tuhan bilang apa? Pergi ke seluruh bumi ya saudara, penuhilah itu. Tuhan bilang pada saat kita baca ya ayat perjanjian Allah dengan Nuh, bahwa beranak, pasal 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi ketika mereka membuat Menara Babel, mereka mau orang-orang di satu tempat. Seorang raja, ya mungkin Nimrod waktu itu. Dia mau cuma dia yang menjadi pusat perhatian. Sebagai pemimpin, sebagai orang yang ternama. Tidak saudara. Tetapi hanya Tuhan. Ketika dikacau balaukan, yang kacau balau Tuhan tidak membuat orang-orang itu bakal lain. Tidak saudara. Tetapi bahasanya jadi berbeda-beda. Jadi mana yang satu bahasa langsung berkumpul, ya, mana yang sama dorang pe bahasa langsung berkumpul, dan mereka kemudian pergi terserak, tersebar kemana mau pergi ya, dan inilah awalnya bumi dipenuhi dengan manusia. Saudara yang kekasih, rancangan Tuhan tetap terjadi. Firman Tuhan dalam Yesaya, rancangan Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu. Sebab demikian tingginya langit dari bumi, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan itu juga, firman Tuhan berkata, firman yang telah keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi ini yang menjadi pegangan kita ya saudara. Kita ada di dalam rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Mari kita tetap terus bawa hidup kita dalam mezbah Tuhan. Ingat selalu akan Tuhan. Hari Minggu orang selalu ibadah. Kalau soalnya tidak ada ibadah-ibadah, orang semua sibuk dengan segala kegiatannya,
pekerjaan usaha, lupa ibadah, saudara hati-hati. Karena tetap tujuan Tuhan adalah kita hidup di dalam Tuhan, di dalam mezbah Tuhan, jangan lari. Karena kita ada sebagaimana karena Tuhan dan hanya Dialah penyelamat kita. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Rancangan Tuhan damai sejahtera menjadi bagian kehidupan kita. Puji Tuhan.